Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pamate dimanapun kalian berada? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut membahas soal P3K bidang wawancara bagian ke-10. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Anda sedang mengerjakan ujian calon ASN P3K. Waktu yang disediakan tinggal 10 menit, padahal ada beberapa soal yang belum selesai. Nah, sikap Anda, A. Berusaha menutupi kecemasan Anda. Ya, saya pikir ini bagus ya, akan tetapi tidak menemukan solusi ya. Kemudian yang B, tak ingin memikirkannya, ini tidak tepat. Kemudian yang C, merasa gelisah, khawatir tidak selesai. Ini juga tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang D, mengerjakan soal yang tersisa sampai waktu selesai. Nah ini, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Kenapa? Karena di soal ini yang diharapkan kita harus mampu bekerja mandiri ya Bapak Ibu, di mana kita harus mengerjakan soal yang tersisa sampai dengan waktunya selesai. Dikerjakan dengan jujur, kemudian penuh ketenangan tanpa ada rasa khawatir ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Lanjut ke soal nomor 2. Menurut Anda, bekerja merupakan upaya untuk meraih kesuksesan. Upaya apa yang Anda lakukan? A. Bekerja dengan cermat ya, dan berusaha menjadi yang terbaik. Ini saya pikir positif ya. Kita keep. Kemudian yang B, berusaha menyingkirkan orang lain yang Anda anggap menghalangi kesuksesan Anda. Ini tidak tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang C, bekerja sepenuh hati. Ya, ini positif ya. Kemudian yang D, bekerja berdasarkan perintah. Ini juga bagus sebenarnya. Akan tetapi lebih positif A dan C ya. Kita lewat. Baik, dari opsi A dan yang C, kita perhatikan di sini. Jadi bekerja itu merupakan upaya untuk meraih kesuksesan. Upaya apa yang Anda lakukan? Yang diharapkan dari soal ini adalah semangat berprestasi Bapak Ibu ya, di mana kita harus semangat dalam berprestasi untuk meraih kesuksesan di sini kan. Untuk meraih kesuksesan. Ya dengan cara apa? Tentu dengan bekerja sepenuh hati yang paling tepat. Dengan penuh hati, jujur dan tanggung jawab. Kenapa? Karena kalau kita bekerja dengan sepenuh hati, maka pekerjaan kita akan cermat dan berusaha menjadi yang terbaik. Jadi opsi A itu ada di opsi C ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Lanjut ke soal nomor 3. Ketika ada suatu masalah dalam pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban Anda, maka tindakan yang Anda lakukan ya, A. Melihat dulu adakah orang lain yang bersalah. Ya saya pikir ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak penting kita melihat apakah orang lain itu punya salah atau tidak. Yang jelas di sini kan yang berkaitan dengan kewajiban kita. Kalau misalnya ada suatu masalah, kita langsung selesaikan sendiri gitu ya. Kemudian yang B, bertanggung jawab atas masalah tersebut. Ya ini saya keep dulu lah. Kemudian yang C, membiarkan masalah tetap berlangsung. Ini tidak tepat. Kemudian yang D, mungkin ada pihak lain harus bertanggung jawab. Ini hampir sama dengan opsi yang A ya. Jadi tergantung terhadap pihak yang lain. Apakah ada yang bersalah atau tidak, sehingga kalau misalkan ada orang lain yang bersalah, dia harus bertanggung jawab. Ini kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Karena di sini soalnya berkaitan dengan integritas diri ya Bapak Ibu, di mana kita itu harus menerima konsekuensi dalam setiap perbuatan dan mampu menyelesaikan dan tentunya bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadapi ya. Artinya kita harus bertanggung jawab di sini dengan atas masalah yang kita buat gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 4. Kerja keras merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Berkaitan dengan hal tersebut, Anda bahagia. A. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Ini positif ya, kita keep. Kemudian yang B, pekerjaan yang menantang. Ini saya pikir tidak selalu ya, tidak selalu pekerjaan itu dengan kerja keras ya.
pekerjaan dilakukan dengan kerja keras itu tidak selalu pekerjaannya itu menantang. Artinya ini kita lewat ya. Kemudian yang C, pekerjaan yang menghasilkan kreativitas baru. Nah, ini positif ya, bisa. Kemudian yang D, pekerjaan yang rutin. Ini belum tentu ya Bapak Ibu. Lihat di sini, kerja keras ya. Jadi kerja keras ini berkaitan dengan meningkatkan prestasi, di mana Anda harus berusaha menjadi selalu ya nomor 1 atau yang terbaik, karena orang yang terbaik itu selalu banyak manfaatnya bagi orang lain. Dengan demikian Anda harus bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Lanjut ke soal nomor 5. Ketika melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada Anda, Anda A. Selalu mencari cara agar tidak mengambil keputusan sendiri. Ini bagus ya pada prinsipnya. Akan tetapi di sini kita itu akan melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan kepada kita. Nah, kalau misalnya kita mencari cara agar tidak mengambil keputusan sendiri, artinya butuh keputusan orang lain, ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena tugasnya ini sudah dipercayakan kepada kita, harusnya kita percaya diri ya gitu ya. Kemudian yang B, selalu menunggu keputusan pimpinan. Ini juga hampir sama dengan opsi yang A. Artinya dia tidak mengambil keputusan sendiri, menunggu keputusan pimpinan. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang C, selalu mengambil keputusan sendiri karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada Anda. Nah, ini saya pikir tepat ya jawabannya. Tapi lihat dulu opsi yang D. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. Ini artinya tidak percaya diri ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena di sini yang ditilai dari soal itu adalah tentang sikap kepercayaan diri ya, di mana Anda itu harus berusaha sebaik mungkin ya, harus yakin bahwa Tuhanlah yang memberikan hasil yang terbaik. Artinya ketika kita harus melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan kepada kita, maka kita harus percaya diri bisa melaksanakannya. Adapun hasilnya yaitu kita serahkan aja kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Yang penting kita sudah melaksanakan dengan baik, dengan tugas yang diberikan dan sesuai dengan SOP yang ada. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Lanjut ke soal nomor 6. Anda sudah berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri Anda, tetapi belum menampakkan hasil. Apa yang Anda lakukan? A. Menerima dengan sedikit kecewa. Ini ada kata negatif ya, jadi tidak boleh kita pilih. Kemudian yang B, menerima dengan ikhlas dan lapang dada, ini positif. Kemudian yang C, menerima dengan terpaksa, gak boleh ya. Kemudian yang D, menerima dan tetap berusaha lagi, ini juga positif ya. Baik Bapak Ibu, opsi mana yang paling tepat nih Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan, ini soal berkaitan dengan pengendalian diri ya Bapak Ibu, di mana Anda itu harus mampu mendidik karakter manusia untuk menjadi lebih sabar tentunya ya. Lebih sabar, kemudian ikhlas ya, dan lapang dada di sini. Kenapa? Karena kalau kita sudah sabar, ikhlas, kemudian lapang dada, maka Anda akan tahan banting terhadap masalah dan kuat dalam mengendalikan amarah ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 7. Ketika Anda harus menjelaskan sesuatu kepada orang lain, hal yang terjadi adalah A. Sebagian orang masih meminta penjelasan. Nah, ini berarti penjelasan kita tidak jelas ya Bapak Ibu. Ini berarti kurang tepat ya. Artinya kita harus belajar lagi gitu ya. Kemudian yang B, orang memahami penjelasan saya. Nah, ini harusnya seperti itu ya. Kita keep. Kemudian C, orang sangat antusias. Ini juga yang diharuskan seperti ini ya. Kemudian yang D, orang ingin agar penjelasan diulang. Ini kurang baik berarti ya penjelasan yang kita sampaikan. Maka kita perlu belajar lagi cara menjelaskan yang lebih efisien dan dimengerti oleh orang lain gitu ya. Baik Bapak Ibu, opsi A dan opsi C nih, mana yang paling tepat? Kita perhatikan di sini ya. Kita di sini harus menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Berarti soal ini berkaitan dengan aspek orientasi kepada orang lain ya, di mana Anda itu harus memiliki 3 hal paling sedikit, yaitu sesuatu yang Anda ketahui, kemudian sukai dan peduli.
Ketika Anda memiliki 3 hal tersebut, maka Anda seperti membangkitkan antusiasme, bahkan memacu untuk meningkatkan imunitas kepada orang lain. Artinya, orang lain itu antusias gitu kan, melihat atau mendengarkan penjelasan Anda. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah C ya. Lanjut ke soal nomor 8. Ketika Anda berada pada jalan raya, lampu lalu lintas menunjukkan warna merah. Seorang teman mengajak untuk tetap melaju dan 3 motor teman Anda mengikuti ajakan tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Ragu-ragu. Apa yang harus dilakukan? Ragu-ragu. Kita hindari jawaban ini ya. Kita lewat. Kemudian yang B, tetap menunggu lampu berubah menjadi warna hijau. Ini bagus ya. Kita taat peraturan. Kemudian yang C, tidak ikut melaju karena takut dengan Pak Polisi. Tidak ikut melaju, ini bagus. Cuman kalau hanya takut dengan Pak Polisi, ini juga kurang tepat. Artinya kalau tidak ada Pak Polisi, berarti Anda laju kan. Tidak baik ya. Kemudian yang D, jika tidak ada Pak Polisi di depan, Anda ikut melaju. Ini hampir sama dengan opsi yang C ya. Tidak boleh. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Nah, di sini aspek yang dinilai dari soal ini adalah ketegasan dan kedisiplinan ya Bapak Ibu, bahwa ketertiban dan peraturan itu bisa ditegakkan dengan adanya ketegasan dan kedisiplinan. Nah, jika Anda tegas, maka orang lain pun pasti hormat dan tegas kepada Anda. Sehingga kalau misalnya orang lain melanggar rambu lalu lintas, ya kita jangan mengikutinya. Kita tetap menunggu saja lampu tersebut berubah menjadi warna hijau. Karena warna hijau itu kan berarti tanda kita boleh melaju ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 9. Sahabat Anda melakukan kecurangan daftar hadir di kantor. Maka Anda A. Rekan kerja yang lain juga melakukan hal tersebut, jadi tidak apa-apa. Nah, ini tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, mengingatkan dan menegur. Ini bagus ya. Kita ingatkan, berikutnya menegur, tentunya dengan bahasa yang baik ya. Kemudian yang C, menegur dan melaporkannya kepada pimpinan. Ini saya pikir langkah kedua ya Bapak Ibu. Boleh ya, tapi dilakukan setelah kita ingatkan terlebih dahulu dan menegurnya. Kalau misalnya tidak bisa diingatkan dan ditegur, baru dilaporkan kepada pimpinan. Kemudian yang D, menoleransi karena baru kali ini terjadi. Ya, kalau kesalahan ini sudah ditoleransi satu kali, berikutnya akan terjadi seperti itu lagi. Artinya ini tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Kenapa? Nah, di sini aspek yang dinilai dari soal ini adalah integritas Bapak Ibu, bahwa semakin Anda memiliki integritas, maka semua pihak akan segan dan hormat kepada Anda. Begitupun sebaliknya ya. Nah, mulai sekarang jadilah diri yang jujur ya Bapak Ibu, tegas dan disiplin, dan mampu mengingatkan serta menegur sesama rekan kerja untuk tidak melakukan kecurangan daftar hadir di kantor ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 10. Seorang oknum staf BKD menawarkan bantuan kepada Anda untuk bisa diterima menjadi ASN P3K. Menawarkan bantuan ya, dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Nah, sikap Anda adalah A. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. Ini udah jelas ya, ada unsur sogok menyogok di sini. Ini tidak boleh ya, menyalahi sikap integritas. Kemudian yang B, mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara yang ditawarkan. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi. Cara resmi yang seperti apa ya Bapak Ibu? Nah, kalau misalnya tidak ada, berarti dia akan menerima tawaran tadi ya. Ini tidak tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang C, menolaknya. Karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap. Agar rezeki Anda sebagai ASN nanti tetap halal. Ini positif ya Bapak Ibu. Jadi dengan tegas kita menolak di sini. Kemudian yang D, menerima tawaran tersebut. Ini tidak baik. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Jadi ketika ada seorang oknum Bapak Ibu menawarkan bantuan di sini untuk menjadi ASN P3K ya, sikap kita itu ada dua, menerima atau menolak. Artinya untuk opsi yang A dan B ini tidak mungkin ya. Jadi opsinya bisa menolaknya atau menerima. Nah, kita lihat ini menyalahi integritas tidak? Ternyata menyalahi. Kalau misalnya menyalahi, maka kita wajib menolaknya. Jawaban yang paling tepat itu adalah C ya.
Karena di sini kan sebagai pegawai ASN P3K itu kita harus punya integritas diri, bahwa kita harus selalu bersikap jujur dan tegas dalam memulai sesuatu, apalagi sebagai ASN P3K yang sifatnya jangka panjang gitu ya. Harus dimulai dengan yang baik supaya rezeki yang Anda peroleh itu tentu halal ya, karena dilakukan dengan cara yang baik. Jadi jawabannya adalah C ya, yang paling tepat. Baiklah Bapak Ibu, demikian pembahasan soal P3K bidang wawancara bagian ke-10 ini ya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus P3K tahun ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.